Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz sehat. Mau nanya, kalau kita terpuruk dalam ekonomi di masa pandemi, apa yang harus dilakukan seorang hamba dalam memohon solusinya? Ya. Bapak Ibu sahabat tercinta, saat pandemi ini yang terpuruk bukan hanya satu orang, ratusan juta, ya, ratusan juta di seluruh dunia ini. Kalau digabung gitu, orang yang kemudian menjadi jatuh miskin di seluruh dunia itu mencapai 300 juta, kebayangkan ya. Nah, termasuk Indonesia itu memang mengalami kondisi yang berat secara perekonomian. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, banyak usaha-usaha yang tutup, ya. Makanya nih, bagi sahabat-sahabat yang di masa pandemi ini oleh Allah masih dititipi rejeki, bahkan ada yang rezekinya malah bagus di masa pandemi. Wah, kalau tidak berterima kasih sama Allah itu keterlaluan. Ya, Ibu, Bapak, coba lihat tabungan Anda, apakah di masa pandemi ini terkuras ataukah bertambah. Sok, Anda yang bisa bertahan dengan baik di masa pandemi, benar-benar kita harus berterima kasih. Caranya bagaimana? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Itu rumus. Jadi kalau kita lagi diberi banyak kebaikan tuh kita harus lebih banyak lagi berbuat baik. Supaya Anda teman-teman yang oleh Allah dititipi rejeki di masa pandemi ini dijaga keberlangsungannya oleh Allah dengan cara Anda berbagi. Karena banyak sekali saudara-saudara kita di masa pandemi ini memang rezekinya berkurang bahkan terputus. Kalau Anda berjalan terus, ya, seperti Bapak Ibu yang jadi PNS, karyawan BUMN, ya gitu. Itu kan tidak berkurang Anda. Ya nggak sih? Ada perusahaan-perusahaan yang tetap bertahan, bahkan ada perusahaan yang bagus sekali pertumbuhannya di masa pandemi, sehingga kesejahteraan karyawannya malah meningkat. Nah, sok sahabat-sahabat yang oleh Allah diberi titipan yang begitu baik, mari kita berbagi, ya, berbagi sebagai wujud rasa terima kasih atas segala nikmat yang Allah titipkan, gitu. Jadi kalau sampai hari ini kita masih bisa bertahan, sudah 2 tahun kita lewati pandemi, Anda masih bisa bertahan. Waduh, kalau nggak berterima kasih, kalau malah tambah pelit, kalau tambah pelit, gimana kalau sama Allah dicabut itu rezekinya? Ya, yuk. Justru di musim seperti ini kita kudu lebih banyak lagi. Itu teh bentuk rasa terima kasih. Sebab Allah berkuasa menghentikan rezeki kita. Ya gak sih? Halo, ya? Ya kan? Bisa tuh. Makanya kalau kita sedang diberi rezeki oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik sama dirimu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Gitu. Ya. Nah, bagi teman-teman yang terkena dampak, ya inilah bagian yang tadi sudah saya singgung. Terima ini bagian dari ujian hidup. Terima itu bukan diam, berjuang apapun gitu untuk bisa bertahan. Ya apa tuh Pak Am? Ya apa yang menjadi keahlian yang kira-kira bisa dilakukan untuk bertahan hidup. Percayalah, kalau kita ada keinginan, nanti Allah akan memberikan jalan. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jaga, Allah siapkan rezekinya. Ya. Allah siapkan rezekinya. Jadi dengan demikian, yang penting kita ikhtiar, yang penting kita usaha. Kalau kembali saya singgung di program nanti kita ada beasiswa remaja, ada beasiswa guru ngaji. Ya ini Pak Am duitnya dari mana? Ya saya yakin mereka itu punya jalan rezekinya.
Yang penting saya dan teman-teman usaha fundraising, mencari dana supaya mereka bisa menjadi kader dai di tempatnya masing-masing, menjadi kader guru ngaji. Karena begini, ada orang yang jadi guru ngaji tapi kan tidak punya ilmu metode mengajar, bagaimana bacaan yang benar itu bagaimana, lebih karena bermodalkan semangat aja. Saya mah semangat weh, ya saya bisa ngaji, saya semangat ngajar. Nah, tapi metode yang benar secara ilmu kan belum tentu punya. Nah, itu yang kita bina. Nah, itu dari mana rezekinya? Saya yakin mereka semua ada bawa rezekinya masing-masing. Melalui apa? Melalui uluran tangan sahabat-sahabat tercinta. Nah, ini yang disebut dengan kita mau berjuang saja. Jadi ibu di tengah pandemi ini berusaha aja. Berusaha gitu loh. Apa aja gitu ya yang bisa kita perjuangkan ya. Ada seorang jamaah yang cerita sama saya, suaminya itu di masa pandemi, 2 bulan pandemi sudah dirumahkan ya. Bingung apa gitu ya. Pokoknya mah ikhtiar aja. Alhamdulillah ya. Bahkan sekarang ini penghasilannya melewati ketika dia masa bekerja gitu. Ketika bekerja sebut sajalah penghasilannya 10 rupiah, sekarang ini penghasilannya bisa 50 rupiah. Nah, itu isyarat bahwa nanti sama Allah diberi jalan. Tapi kitanya kudu ikhtiar dulu. Coba belajar sama burung yang tidak punya akal, tetapi dia yakin, dia keluar terbang pagi-pagi. Ketika pagi, dia tuh lapar. Burung itu perutnya lapar gitu loh. Kosong, dia terbang ikhtiar, dan sore-sore perutnya terisi. Nah, itu isyarat bahwa rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah, tapi kita harus berjuang untuk berikhtiarnya. Jadi ikhtiarnya apa atuh Pak Am? Ya apa yang saya juga nggak ngerti keahlian Anda. Apa aja yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Apa yang terpikir oleh kita, lakukan. Begitu. Itu diantara upaya ikhtiar-ikhtiar untuk bisa bertahan. Ya kalau berdoa mah saya nggak usah arahkan lagi, itu mah kan sudah pastilah ya. Berdoa itu bagian yang melekat pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab.